kesempatan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Esita Indiria, yaitu beliau wali kelas 5. Selamat pagi Bu Esita. Selamat pagi Bu Dida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari ini Bu Esita, saya akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Esita lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga pembelajaran yang Ibu berikan adalah pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik itu ya Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu Sita ya. Yang pertama, dari perencanaan yang Ibu buat tadi, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya Bu? Dari pembelajaran yang saya buat, saya ingin mengenalkan sistem pernafasan manusia kepada anak-anak. Oke, tentang sistem pernafasan ya Bu ya. Baik Bu. Mata pelajaran pas kelas 5. Kemudian Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan di keterampilan. Yang pertama di pengetahuan, yaitu siswa melakukan tentang proses pernafasan manusia itu sendiri, sedangkan di keterampilan lebih mengedepankan kepada siswa itu bisa membuat bagan atau sistem pernafasan manusia. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu buat ini bisa diterapkan di kelas, mungkin dari strategi, model, atau dari media yang akan Ibu gunakan. Baik Bu, saya akan menggunakan strategi berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, keaktifan siswa, dan untuk metode pembelajaran menggunakan kooperatif, gabungan dari diskusi, kelompok, dan input. Baik sekali proses dari pembelajaran yang Ibu rancang ya. Kemudian kapan ya Bu Ibu Esita akan melakukan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan pembelajaran tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 September 2020. Oke. Baik Bu, jadi saya nanti akan datang ke kelas Ibu Esita pada hari Rabu tanggal 11 September untuk melakukan supervisi kelas. Dan saya juga akan melihat serta mengamati, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Ini mungkin Ibu bisa menggunakan format pengamatan yang akan saya berikan nanti. Nanti setelah itu Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya juga akan melakukan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktek. Sebelum saya akhiri nih Bu Esita, menurut Ibu dari hasil percakapan kita hari ini apa yang Ibu Esita dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini, saya menemukan gambaran dari media yang akan saya gunakan untuk mengajar nanti, yaitu saya menggunakan media e-komik. Iya, sesuai dengan bakat dan minat. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya hari ini pada percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan supervisi akademi nanti di kelas. Semoga pembelajaran lancar dan menyenangkan buat anak didik kita. Baik Bu Dida, terima kasih kembali. Ya, terima kasih Bu Esita. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini?
jam pertama ada apa ya? IPA. IPA tentang sistem pernafasan manusia. Anak-anak, biasanya itu kalau bernafas itu menghirup apa ya? Udara namanya apa? O2 apa? O2 itu nama lain dari oksigen. Kita menghirup oksigen. Kalau yang dikeluarkan apa? Karbon dioksida. Melalui apa? Melalui hidung. Jadi kita bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ada yang tahu sebelumnya ada berapa panca indera kita? 5, apa saja? Mata, terus hidung, mulut, lidah, kok tangan? Ada tangan, gabung. Ini loh, namanya apa? Kulit. Yang pertama mata udah? Nah, terus lidah apa mulut? Lidah untuk merasakan, kulit meraba ya. Jadi ada 5. Terus yang berfungsi sebagai indera penciuman, hidung. Jadi organ pernafasan manusia itu di hidung. Lalu dari dalam ada yang namanya paru-paru. Lidah untuk merasakan, kulit meraba ya. Jadi ada 5. Terus yang berfungsi sebagai indera penciuman, hidung. Jadi organ pernafasan manusia itu di hidung. Lalu dari dalam ada yang namanya paru-paru. Terus tujuannya kita bernafas tadi untuk apa? Menghirup udara yang namanya oksigen, membungkuskan karbon dioksida. Terus biasanya kalau kita itu di bawah pohon, kalian pernah nggak duduk di bawah pohon? Kenapa kalau kita duduk di bawah pohon itu kok udaranya terasa segar, dingin? Kenapa? Karena pohon itu mengeluarkan oksigen. Jadi oksigen itu kita butuhkan untuk bernafas. Terus kalau pohon itu mengeluarkan oksigen, apa yang dihirup pohon? Sebaliknya, karbon dioksida. Jadi kita menghembuskan nafas dihirup oleh pohon. Pohon mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernafas. Itulah mengapa kalau kita di bawah pohon itu udaranya terasa sejuk. Terus kalian lihat coba, di dalam hidung kalian itu ada apa? Bulu. Bulu fungsinya penyaring apa? Penyaring nafas ya. Penyaring udara yang masuk, biar udara yang kotor itu ditarik oleh bulu-bulu di dalam hidung. Siapa yang mau bertanya? Mungkin ada bertanya kan? Nah, hari ini kita belajar tentang sistem pernafasan menggunakan e-komik. Jadi nanti kalian belajar dengan membaca komik. Nanti siapa yang bersedia mau maju untuk membaca komiknya? Kalau gitu, Bagus sama Davin ya. Maju ya.
Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Kipin. Aku adalah robot yang bisa membantu kalian menjadi pintar. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku adalah Miko. Yuk kita belajar bersama, dan aku adalah Mika. Wah, udaranya sangat segar sekali. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dapat menghirup udara tanpa panas, dan juga atas karunia kesuburan tanah dan adanya musim hujan, sehingga banyak tumbuhan-tumbuhan yang dapat hidup untuk menyediakan oksigen atau O2 bagi kita dan menyerap karbon dioksida CO2. Kipin, tapi gas yang terdapat di udara itu bukan hanya oksigen dan karbon dioksida, kan? Benar, udara tersusun atas banyak sekali jenis gas. Gas yang terdapat di udara dapat berupa gas NO2, CO2, CO2, dan SO2. Apa semua gas itu kita perlukan? Tidak semua gas tersebut baik untuk kesehatan manusia. Misalnya gas karbon monoksida (CO). Kenapa gas karbon monoksida tidak baik untuk kesehatan kita? Karena gas karbon monoksida (CO) itu dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna yang terdapat pada asap kendaraan bermotor. Apabila gas tersebut terhirup dalam jumlah besar, maka dapat menyebabkan kematian. Aduh, menakutkan. Coba, sekarang Musita tanya, gas yang berbahaya tadi namanya apa? Bukan. Ayo, siapa tadi? Benarkah nggak? Apa? Coba. Sekarang Musita tanya, gas yang berbahaya tadi namanya apa? Bukan. Ayo, siapa tadi? Benarkah nggak? Apa? Karbon monoksida. Itu dihasilkan dari proses apa? Asap kendaraan bermotor. Itu yang berbahaya. Ayo teruskan. Makanya kalian jangan pernah menyalakan kendaraan bermotor di dalam rumah ya, agar gas karbon monoksida tidak banyak terhirup oleh kalian. Oh iya, Kipin, sebenarnya berapa kali sih manusia bernapas dalam sehari? Pada umumnya manusia dapat bernapas sekitar 17.000 kali dalam sehari. Nah, selama bernapas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan. Siapa yang tahu apa saja sih organ-organ pernapasan manusia? Aku tahu. Apa? Ayo coba sebutkan. Hidung dan paru-paru. Masih kurang lengkap. Lalu apa dong? Oke, kita jelaskan ya. Sistem pernapasan manusia itu tersusun atas hidung, faring atau tenggorokan, laring atau suara-suara, trakea atau batang tenggorokan, bronkus, bronchiolus, dan paru-paru. Nah,
Organ penyusun sistem pernapasan ini dapat dikelompokkan berdasarkan struktur dan fungsinya. Kalau secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. Apa saja itu? Pertama, sistem pernapasan bagian atas meliputi hidung dan paru. Kedua, sistem pernapasan bagian bawah meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Kalau secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama, yaitu zona penghubung yang tersusun atas rangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung, baik di luar maupun di dalam paru-paru. Oke, tepuk tangan buat dua teman yang mau pelajaran kami. Terima kasih. Bagaimana? Tadi sudah dibacakan oleh teman kalian mengenai komik sistem pernafasan manusia. Sekarang ganti Bu Sita yang bertanya kepada kalian. Nah, gas yang terdapat di dalam udara tadi apa saja? CO2, O2, SO2, CO. Yang berbahaya namanya? Yang berbahaya. Atau karbon monoksida. Karbon dimonoksida. Karbon monoksida atau CO itu berasal dari dari pembakaran dan asap kendaraan bermotor. Makanya kalau kalian ketika kalian berkendara itu memakai masker biar asap-asap itu tidak langsung ke alat pernafasan kalian, itu berbahaya. Terus sistem pernafasan itu yang paling atas ada apa? Hidung, rongga, hidung, rongga, mulut. Jadi dimulai dari hidung, terus ke tenggorokan, lalu ke ruang suara atau laring, menuju lagi ke batang tenggorokan, baru ke bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Nah, itu adalah sistem pernafasan manusia. Nah, habis ini nanti kalian kerja kelompok ya. Saya bagi menjadi 3 aja, 2 kebanyakan, 3 aja ya. Nanti tugas kalian itu apa? Menggambar atau membuat sistem organ pernafasan manusia secara berkelompok. Sudah membahas figure? Bawa ya. Jadi nanti terserah kalian mau mengerjakannya di mana, boleh di meja ya. Nanti tugas kalian itu apa? Menggambar atau membuat sistem organ pernafasan manusia secara berkelompok. Sudah membahas figure? Bawa ya. Jadi nanti terserah kalian mau mengerjakannya di mana, boleh di meja, boleh di lantai. Pokoknya kalian harus berkelompok. Siap? Siap? Siap, oke. Ayo Pin, dibagi kertasnya Pin. Satu-satu ya. Sama komiknya dibagi satu-satu. Ini ya komiknya.
dua ke sana. Sama membawa ATK-nya di bawah. Dua kebanyakan, tiga aja ya. Nanti tugas kalian itu apa? Menggambar atau membuat sistem organ pernafasan manusia secara berkelompok. Sudah membahas figure? Bawa ya. Jadi nanti terserah kalian mau mengerjakannya di mana. Boleh di meja, boleh di lantai. Pokoknya kalian harus berkelompok. Siap? Siap? Siap, oke. Ayo Pin, dibagi kertasnya Pin. Satu-satu ya. Sama komiknya dibagi satu-satu. Ini ya komiknya. Sudah terima kita semua? Buat menggambar sistem pernafasan manusia. Bawa figure. Nanti mengerjakannya boleh di meja, di lantai boleh, sini aja loh. Sini boleh Pin. Sana di belakang juga boleh, masih ada tempat yang cewek-cewek. Iya, dua ke sana. Sama membawa ATK-nya di bawah. Sistem pernafasan manusia. Bawahnya ada nama. Pakai spidol langsung aja loh.
berbagai macam sistem pernafasan manusia. Dimulai dari sistem pernapasan rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkus, bronkiolus, alveolus. Jadi kita bernapas dengan menggunakan rongga hidung, mulut, setelah mulut, rongga mulut, laring, trakea, faring, paru-paru, bronkus, bronkiolus. Kita bernapas menghirup oksigen atau O2 dan kita mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Apa ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Sudah cukup? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang duduk. Sekarang lanjut kelompoknya Putra. Kalau gitu kelompoknya Alana, ayo maju. Yang sudah duduk dulu. Kita lihat penampilan teman kita yang kedua. Jadi kelompoknya Alana ya maju semuanya. Ayo silakan ditempel dulu. Langsung aja tempelnya. Sudah Miss siap? Kelompok dua ini siapa yang mewakili? Naura. Naura mana Naura? Oh kelompok situ. Diwakili siapa kalau gitu? Ya. Alfi mana Alfi? Iya Alfi sini dong. Saya merepresentasikan hasil kerja kelompok saya ke sistem pernafasan manusia. Rongga hidung, rongga mulut, laring, faring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkiolus, kita bernafas menghirup Ada yang bertanya? Tadi kelompoknya bagus mau bertanya. Ayo angkat tangan. Ayo, bagus tanya apa? Angkat tangan. Sudah ada yang tanya? Ya. Gambarnya kecil ya, tidak apa-apa. Yang penting kan jelas.
begitu ditutup saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Lihat ketiga hasil kerja kelompok kalian. Kira-kira yang paling menariknya kelompok siapa ini? Saya kira yang paling jelas itu kelompoknya Dika. Karena apa? Ada gambarnya, ada keterangannya, cuma gambarnya kurang besar. Kalau lainnya ini tidak ada keterangannya. Gambarnya kelompoknya Dio sudah besar tapi belum ada keterangan. Bagaimana? Apa yang kalian dapat pada pembelajaran hari ini? Seru. Kita belajar tentang apa tadi? Proses bernafas manusia yang dimulai dari hidung, tenggorokan, lalu ke ruang suara, batang tenggorokan, bronkiolus, lalu menuju ke paru-paru. Kita bernafas itu menghembuskan apa? Karbon dioksida. Kalau yang dihirup, oksigen lah. Apakah anak-anak senang hari ini? Senang. Apakah sudah paham? Apa
ini sudah melaksanakan peran observasi dan sebagainya, kemudian jurnalisme melaksanakan maksudnya, dan sekarang ini dianggap pasca. Saya kira sudah pas, dan pertanyaannya tadi sudah saya lihat itu sudah sangat betul. Jadi menurut saya itu sudah bagus. Terima kasih. Terima kasih Pak.